Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priya Mulyasari dengan NIM B1B1211189. Saya akan menjelaskan materi saya mengenai tantangan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia. Langsung saja, mari kita simak videonya. Oke, langsung saja. Tantangan pencapaian Indonesia sebagai poros maritim dunia. Selanjutnya, pengantar. Dilihat dari aspek histori dan geografis, Indonesia merupakan negara yang telah menempatkan laut bukan sebagai pemisah satu pulau dengan pulau lainnya, akan tetapi laut telah ditempatkan sebagai pemersatu dan sarana untuk meraih kejayaan satu bangsa. Yang kedua, Indonesia memiliki jumlah ribuan pulau dan laut yang mengandung nilai geopolitik bagi negara-negara tertentu dalam persatuan ekonomi dan keamanan nasional. Selanjutnya, posisi strategi Indonesia. Indonesia ditinjau dari perspektif geopolitik dan geoekonomi dapat dibedakan dalam 4 kategori posisi yang bersifat strategis, yakni yang pertama, strategis junction pelayanan internasional, yang kedua, strategi fishing growth, yang ketiga, strategi potensial bisnis, yang keempat, strategi ke partner bagi negara-negara besar. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, strategis junction pelayaran internasional. Mengapa hal ini menjadi salah satu? Karena Indonesia menjadi salah satu pintu gerbang dan jembatan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Yang kedua, strategi fishing growth. Berdasarkan data FAO tahun 1996, terdapat 14 daerah penangkapan ikan utama dunia dan terdapat daerah diantaranya telah mengalami overfishing. Akan tetapi ada salah satu fishing growth yang termaksud dapat dikembangkan adalah wilayah perairan laut Indonesia. Karena itu tidak mengherankan bila Indonesia menjadi objek bagi negara-negara. Selanjutnya yang ketiga, strategi potensial bisnis. Maksudnya di sini adalah negara Indonesia sebagai negara 60-20 menunjukkan Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan secara ekonomi dan sebagai kantong bisnis potensial. Selanjutnya yang keempat, strategi ke partner bagi negara-negara besar. Dalam mengembangkan rezim internasional yang berhubungan dengan keamanan maritim, Indonesia menjadi strategi ke partner bagi negara-negara besar dalam mengatasi berbagai ancaman keamanan yang terjadi. Mengapa? Karena banyaknya isu-isu yang terjadi di wilayah perairan Indonesia atau Selat Malaka menjadikan negara besar khususnya Amerika Serikat atau AS dalam sejumlah negaranya menaruh perhatian untuk membangun kerjasama dan keamanan maritim. Selanjutnya, visi pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Yang pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol. Yang keempat, melalui diplomasi maritim, Indonesia mengajak sebuah mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan. Yang terakhir, membangun kekuatan pertahanan maritim. Selanjutnya, rumusan masalah. Bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Contohnya, yaitu Indonesia yang bersifat non-tradisional adalah pencurian ikan atau illegal fishing. Selain itu, tantangan ancaman ke depan juga tidak menutup kemungkinan berasal dari negara tetangga akibat masih belum selesainya sengketa perbatasan di sejumlah kawasan Asia Tenggara, khususnya domain maritim. Landasan pemikiran. Ada 3, yaitu teori sinergi, yang kedua teori pengendalian laut, sea control, dan yang ketiga teori keamanan. Selanjutnya, sinkronisasi kebijakan. Dalam satu undang-undang yang sebelumnya masih terpisah-pisah sehingga adanya potensi tumpah tindih kebijakan dari satu instansi dengan instansi lain dalam menganut segala bentuk aktivitas di laut. Tantangan lingkungan strategis ada 4 tantangan, yaitu yang pertama, masalah perbatasan dengan negara tetangga, yang kedua, pencurian ikan oleh negara lain, yang ketiga, maraknya perampokan kapal di Selat Malaka, dan yang keempat, konflik laut Cina Selatan dan maritim Silk Road Strategy.
Masalah perbatasan dengan negara tetangga belum selesai. Negosiasi penyelesaian permasalahan wilayah perbatasan di sejumlah titik dengan negara tetangga. Hal itu membuat tantangan lingkungan strategis. Yang kedua, pencurian ikan oleh negara lain. Indonesia disinyalir mengalami kerugian senilai 240 triliun rupiah per tahun akibat maraknya kasus pencurian ikan ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia. Yang ketiga, maraknya perampokan kapal di Selat Malaka. Dari catatan yang dikeluarkan International Maritime, perompak kapal di kawasan Selat Malaka cenderung mengalami peningkatan yang sangat drastis sejak tahun 1999. Pada tahun 1999, jumlah perampok yang terjadi di sekitar Selat Malaka ialah sebesar 113 dari 285 kasus atau 39,6%, dan jumlah total kasus yang dilaporkan sementara pada tahun 2000 terjadi peningkatan kasus perompak menjadi 999 kasus. Yang terakhir, konflik Laut Cina Selatan dan Maritime Silk Road Strategy. Nah, konflik Laut Cina Selatan sampai dengan saat ini masih belum menemukan titik temunya. Penyelesaian masalah di antara negara yang bersengketa di kawasan tersebut. Penutup, semakin kuatnya peran laut sebagai domain pembangunan dan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, maka penguatan pertahanan maritim adalah keharusan.